Nah, cara untuk membuat subdomain ya. Kalau bisa buat subdomain pasti bisa, domain utamanya pasti bisa. Hmm. Ini dari buka cPanel ini tampilan cPanel ya. Kalau sudah beli domain, jangan pasti punya cPanel artinya. Pertama kali buka, klik domain ini. Nah, setelah klik domain, silakan klik ya create a new domain. Setelah di create, isikan buat subdomainnya nanti namanya apa. Misalnya SPP gitu ya. SPP dot nama induknya ya. Ini saya isikan aplikasi SPP Plus saja. Jadi sekolahan bisa bisa untuk uang komite, uang apa, semuanya akan terbackup semuanya di sini. Nah, SPP ya. Nih, setelah buat subdomain ini kan sudah muncul. Nah, setelah buat subdomain ini, kita balik ke cPanel. Jadi cara yang buat subdomain, buat klik domain, terus create, nah, apa namanya nanti. Nah, setelah buat subdomain, kita akan buat database-nya, Pak. Nah, ini database ya. Akan buat database-nya. Masuk ke database. Ini langkahnya kalau bisa nanti mau ratusan aplikasi pasti bisa. Nah, database-nya misalnya tentang SPP, database. Nah, oke, seperti ini, Bobek. Nah, setelah klik database akan muncul di bawah sini. Ini SPP ya. Kita buat ininya dulu, catatan. Ya. Ini SPP ya. Contohnya ini nanti ini. Kita membuat database-nya dulu. Database misalnya. Ini untuk kita simpan. Contohnya di Excel supaya nggak lupa. Jadi ini kasih contoh eh, database. Nah, sebelahnya itu adalah username. Di sininya password. Di sininya subdomain dan subdomain. Subdomainnya adalah SPP. Nah, otomatis nanti Sabina.com. Database-nya SPP. Database-nya bukan SPP ya. Kita copy dari sini. Database ada kita copy. Kita simpankan di sini ya. Ya, username. Setelah buat database, kita eh, buat username-nya, Pak. Tadi udah database. Nah, username-nya kita pilih misalnya SPP beda ya. Beda dengan yang tadi. Kalau database-nya SPP, username-nya berarti contohnya SPP. Terus klik password generate. Nah, ini kalau mau pakai ini boleh, kalau enggak diklik lagi. Nah, ini contoh contoh pakai ini. Kita copy, kita pastekan di sini, Pak, di password. Nah, ini ya, I have papaya. Nah, ini kita klik create user. Oke, sudah terbentuk, Pak. Nah, database-nya SPP, nah, username-nya adalah SPP-ku, Pak. Ini ya. Nah, sampai ke depannya, Pak. Oke. Komponen ini adalah yang kita butuhkan, Pak. Ada mulai subdomain, database, ya.
Username password. Nah, ini kita buka Excel kayak gini supaya kita ingat. Nanti kita butuhkan untuk masuk ke codingnya, dasarnya adalah ini. Oke. Setelah itu, setelah kita buat username, terus kita add, di add kan username tadi ke database. Caranya adalah di, di add ini ya, kita pakai usernya SPPku. Database-nya apa? Database-nya SPP. Jadi username-nya adalah usernya SPPku, database-nya SPPI. Kita add. Kita add terus kita all privilege semua. Matching. Ya, kalau sudah terbentuk ini, kita kembali ke tool lagi. Jadi langkahnya itu adalah atau membuat database. Terus user, user ya, bukan username. User. Setelah ini dua tiga ini terselesaikan ya. Misalkan apanya di sini supaya nanti bisa teringat. Setelah tiga ini terbuat, kita baru masukkan install aplikasi. Caranya kita masuk ke kembali ke tool ini, kita masuk ke file manager. File manager, sini kita buka yang public HTML ya. Terus kita buka yang ini, Nasabina ini ya, SPP ya. Saya tuliskan di sini. Aplikasi ini buka file manager, terus apa tadi? Buka folder subdomain, ya, terus isi aplikasi. Di sini ya, B, C gitu ya. Beda ya. Aplikasi adalah buka foldernya ini, ya. Terus kita upload aplikasinya. Nah, aplikasinya di mana? Nah, kita harusnya udah punya. Ini tak kasih ke jenengan yang ikut Zoom hari ini. Khusus saya ikut Zoom aja. Nah, kalau beli jenengan bisa 500 lebih. Ini kalau jenengan jadi ini bisa dijual 1 juta itu ke psikolog pasti laku. Kita buat tadi yang saya punya ratusan ini ya tabungan database scriptnya ini ya. Plot ini nanti Excelnya ini tak kasih jenengan ada langkah-langkahnya kan sampai hijau. Nah ini udah hijau, udah kita kembali back. Nah ini kan udah hijau ini. Ekstrak ya. Terus isi aplikasi, terus ekstrak aplikasi tersebut ya. Di ekstrak ya. Ini diklik ya, ini diklik ekstrak. Ekstraknya maksudnya di sini ya, SPP dan Nasabina ini. Nah, setelah diekstrak selesai, sebentar aja ini di reload aja kan langsung muncul. Nah, tadi kan adanya hanya CG bin. Nah, ini sudah diekstrak jadi banyak.
Nah, sedangkan file yang tadi besar itu kalau sudah diekstrak ini delete aja Pak. Ini kan tadi scriptnya ini delete. Jadi delete-nya itu yang masternya tadi itu. Karena ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita masuk ke config, koneksi ya, config ya. Masuk ke config, terus koneksi. Jangan kok cerdas teman sih Pak. Ya, Cerdas dikoneksi. teman. Di- saya nggak ada sekolahnya ini Pak, saya otodidak. Nggak pernah sekolah kayak gini ya. Nah, dikoneksi ini Pak, dikoneksi ini saya tulis langkah-langkahnya Pak ya. Nanti kalau jenang praktek ikuti langkahnya ini. Terus ini Ya, saya record, nanti saya share Google Drive-nya ini. ya Pak. Nanti kalau Ini nggak berhasil, kulingin jenengan mawon Pak. gampang, gampang. Nah ini Pak, koneksi tadi itu saya ulang lagi. Ini file koneksi ini Pak, kan file PHP banyak. Nah, file koneksi ini diklik edit, ini kita masukkan Pak. Servernya ini username-nya apa? Nah, username kan bukan root, tapi kita buka yang tadi itu Pak. Excelnya tadi, usernya ini. Oke. Tapi kita paste. Ini kalau kursus kan sampai 3 bulan, Pak. Padahal ini 1 jam jangan tak ajari. Kalau sudah punya domain, langsung praktek pasti bisa. Ini passwordnya ya, kita copy, kita masukkan di bagian kolom baris kelima ini, Pak. Nah, terus database-nya bukan ini ya, kita delete. Kita database-nya adalah ini. Copy. Oke, kita paste di sini. Dah. Ini apakah sudah bisa jalan? Belum bisa, Pak. Karena database-nya belum kita masukkan. Nanti alamatnya adalah spp.nasabina.com. Nah, ini kan belum. Nah, ini sudah masuk, Pak. Tapi kalau login kan belum bisa, Pak. Hmm. Karena database-nya belum masuk, Pak. Nah, tidak mau akses. Belum bisa, karena ini baru tampilannya, tak, Pak. Nah, tampilan aja juga sudah bisa ada login admin, login siswa, Ininya tuh login bendahara. gitu Pak. Kita masukkan, Yang kayak kita masukkan ini Pak, database-nya. Caranya adalah kita buka ke ini yang apa apa ini cPanel-nya ini kita bukanya PHP-nya Pak, PHP MySQL. Nah, PHP admin Pak. Kita klik, kita tulis di sini koneksi, terus kemudian MySQL. Saya ini otodidak Pak, nggak saya ngajari malahan. Yang penting mau belajar aja. Ini sekarang isi MySQL ya, buka MySQL. Terus di bagian SPP ini. Nah, SPP ini Pak ya. Saya juga lagi buat aplikasi untuk penyuluh, Pak. Penyuluh sama EPA khusus jantung. Karena penyuluh yang kami tangani itu sejateng ada 4,700. Nanti kalau ada aplikasi database kan lebih gampang. Ini SPP ini Pak ya. Di SPP ini terus kita impor Pak. Kita impor filenya Pak. Nah, ini choose file. Nah, choose file ini kita impor database-nya Pak. Yang tadi itu aplikasi itu. Nah, ada database-nya. Ini ada keterangan juga Pak. Sudah lengkap. Kalau jangan lupa masuk. Nah, kalau sudah masuk ini DB-nya kita impor. Nah, sukses selesai. Ini saya pakai tetheringan HP biar nah, ini oh sudah kembali ke ini udah jadi Pak. Jadi kalau sudah database-nya masuk, kita kembali ke ini ya, kita refresh. Dan login admin. Admin, admin 1 2 3. Coba kita
Nah, sudah masuk Pak. Oh, ini Luar Pak biasa, sudah Pak. masuk. Jadi buat aplikasi hanya berapa menit Pak? Nggak sampai setengah jam. Jadi ini tinggal disesuaikan Pak dari adminnya siapa ya. Jenengan bisa buka dari sana, silahkan, silahkan buka. Kalau sudah jadi gini, jenengan nggak perlu masuk ke sini lagi Pak. Nggak perlu Pak, nggak perlu masuk ke ini lagi. Silahkan dari komputer masing-masing sana, saya kasih akses untuk buka. Jadi alamatnya tadi kita versi apa Pak? Misalnya versi admin. Versi admin ini Pak, kita bisa buka ini namanya sal apa itu kan Mari Sukorjo, Dasit mana. Nah ini kita bisa ubah Pak. Master datanya ini data pengguna, data pengguna bisa koperasi, bisa wali kelas dan lainnya banyak. Nanti ini nggak kepake bisa di delete semua disesuaikan. Misalnya data admin, saya kasih di sana ya. Nah, admin, admin, admin apa? Admin, jangan admin di sana aja. Admin di sana, admin sana aja. Admin sana ya. Passwordnya 123456. Ya nanti di sana. User apa? Eh, peserta, peserta Zoom. Misalnya nama lengkapnya. Levelnya apa? Levelnya saya kasih admin, Pak. Ini admin sana. Nanti tak kasih levelnya. Jadi ini apa? Hmm, bla 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 MA misalnya apa? Kelasnya ini, Pak. Ini khusus yang level bendara, Pak. Jadi kalau jangan tak buatkan di sana admin sana, passwordnya 1 sampai 6, ini saya tidak isi. Nah, oke, simpan. Eh, eh, ini harus diisi, Pak. Nomor teleponnya satu Luar dua tiga. biasa, Pak. Ini, oke. Jangan bisa buka di sana, silakan. Silakan buka. Saya kasih di chat ya. TTPS apa ya? spp.nazabina.com ya. Levelnya level admin ya. Usernya admin di sana ya tadi ya. Passwordnya 123456. Udah saya chat. Silakan. Silakan Pak buka di sana Pak. Luar biasa, Pak. Jadi Saya ingat kan, Pak, isi Kamis Matin, Pak. Luar biasa. saya tambahkan lagi data jenengan sebagai bendahara ya. Bendahara sana. Bendahara sana lah. Passwordnya 123456 saja. Nama lengkapnya bendahara bos misalnya. Levelnya ada level bendahara. Nah, level bendahara jenis pos bendaharanya apa? Nah, ini kita bisa olah di tempat lain nanti, Pak. Ini saya buatkan levelnya dulu aja. Nah, bendahara@gmail.com 2345 misalnya. Ini silahkan nanti buka di sana. Oke, sudah saya buatkan. Jadi versi admin bisa ngubah-ngubah. Monggo. Jadi setelah buka nggak perlu Pak. Ini sudah nggak perlu lagi. Sudah tutup mata jenengan. Jadi kita Keren, mau Pak. Saya udah buka, Pak. kalau ngotak-ngatik nanti Itu, Pak, mohon maaf, Pak. Itu kan saya ketika buka itu kan di bawahnya itu ada apa ya, sosial media itu gunanya untuk apa, Pak? Untuk nyingkronkan atau gimana, Pak? Apa iya cuma sebagai bisa disinkronkan Pak. Itu nanti dulu. Itu tahapan berikutnya. oh ya, Pak. Wah, luar biasa itu, Pak. Ini kita tambahkan Nah, lagi tambahkan admin levelnya adalah level koperasi Pak ya. Nah, kan jangan misalnya sinkron dengan koperasi gitu loh. Nah, koperasi sana misalnya. Level passwordnya sama juga. Nama lengkapnya koperasi sana misalnya. Makanya ada level koperasi nanti jangan bedakan antara level admin
bendahara sama koperasi. Apa sih bedanya? Nah, nanti coba saya di sana. Koperasi Gmail misalnya. Silakan dicek-cek di sana. Ternyata buat aplikasi sesederhana kayak gini, Pak ya. Udah banget, Pak. Baru Bilang, pertama ini Pak lihat luar biasa Pak. Ternyata yang ini buat level manusia, saya kira mesin yang buat. bendahara, bendahara sana, Pak. Ini jenengan kalau bisa terapkan ini, Pak, cari uang gampang, Pak. Bukan hanya 100.000, 200, Pak. Jutaan, Pak. Betul Pak, biasanya kan buat aplikasi itu kan sampai 2 juta, 3 juta tergantung Pak. Itu luar biasa sekali Pak. Koperasi sana ya. Koperasi sana ya. Nah, silakan ini. Nah, sudah saya chat, Pak. Ini yang nggak ikut ini mungkin sudah pintar-pintar, Pak. Ya ini untuk ngolah adminnya ini banyak, Pak. Kalau di admin itu semua menu ada, Pak. Semua menu. Admin, level admin ya. Tahun ajaran. Nah, ini kisah misal mau tambah ada tahun ajaran. Nah, di sini, Pak. Tahun ajaran misalnya 2024. Kan muncul, Pak. Kita edit ya, ada edit lagi. 2004, 2025 misalnya gitu ya. Update. Nah, ini, Pak. Aktif atau tidak? Ya, kita channel aktif ya. Terus kelas, Pak. Kelas ini kalau nggak ada kita delete bisa, Pak. Nah, ya kan contohnya ada beberapa kelas ini banyak kan. Ada 12 kelas. Nah, misalnya di sini kita tambahkan dulu nama kelasnya adalah kelas digital. Keterangannya Midfish. Nah, ini ada kelas digital, Pak. Nah, keterangannya Hamid. Nah, kelas digital, kelas ke-15. Untuk apa kelas? Nah, tadi waktu di bendahara bisa pilih. Tadi di bendahara itu, Pak, bendahara sana ini ya. Nah, kita klik, kita pilih yang di bagian bendahara. Hmm, profil tidaknya di sini kalau nakal profil bisa. Jadi kalau misalnya kita buat data pengguna tadi itu, Pak, tambah data admin di waktu proses bendara ini nanti kelas dikit lah pasti muncul, Pak. Oh ini yang anu ya, pos bayarnya ini. Baik. Nah terus siswa, Pak. Siswanya di sini siapa saja, Pak, bisa diinput. Kalau input satu-satu susah, jangan siapkan Excel. Excelnya Excelnya terdiri dari ini, Pak, nomor NISN, nama siswa, jenis kelamin, kelas, untuk dan lainnya. Sampai di sampai di ini aja. Karena saldo tabungan ini nanti akan otomatis dicek tagihan ini. Ini dalamnya bisa dikembangkan, Pak, kalau memang ada yang butuh ini. Nah, di sini ambil mana yang aktif, non aktif, drop out, pindah, lulus. Nah, diimpor Excel dari Excel bisa, Pak. Nah, atau ditambahkan data atau difilter tahun ajarannya bisa. Kenaikan kelas dan lain-lainnya. Ini Wah, ini polanya, luar biasa. laporannya di sini banyak. Utang piutang, utang ke berapa? Bayaran siswanya, NSN-nya cari aja, Pak. Amalia misalnya, contoh. Cari siswa. Oh, ini informasi siswanya ini. Nah, tagihan bulannya ini lunas nih. Nah, ini kan lengkap. Ini kalau terapkan di sekolah
berbasis digital memudahkan bendahara ataupun yang di koperasi. Dari HP bisa Pak. Kalau buka ini dari HP bisa. Silakan buka aja dari HP. Nah, pengaturan sekolah ini Pak. Nah, misalnya ini nama sekolahnya Manjatong misalnya Pak. Halaman sekolahnya di sana Kabupaten Kendal misalnya Provinsi Jawa Tengah. Nah, nama Capseknya Abdul Hamid misalnya Pak. Nama KTU-nya siapa? Bi. Nama bendaharanya siapa? Abdul misalnya. Logo kiri kanan kan ada logonya ini Pak ya sampai di Arif. Kebetulan saya juga di Ma'arif juga Pak, di PW di provinsi. Jadi membawahi 4.000 sekolah Ma'arif se-Jawa Tengah. Gurunya 65 ribuan dan siswa peserta didik di Ma'arif itu ada 600 ribuan. Kebetulan saya di PWN bagian pengembang IT Pak. Simpan data. Nah, simpan data nanti kita misalnya masuk di bentuk laporannya, laporan siswa per kelas di Wah, saya login siswa Pak. Siswa tadi itu apa itu? Nah, ini login siswa itu niche-nya siswa Pak. Tadi kan sudah didaftarkan. Saya nggak nyatet tadi itu. Nah, ini login bendahara Pak. Kalau bendahara misalnya ini tadi apa itu? Bendahara. Bendahara sana ya tadi Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tampilannya bendahara Pak. Pembayaran siswa nanti lewat bendahara. Misalnya Dimas cari siswa. Ini bisa cetak laporannya, data siswa per kelas. Nah, ini kan bendaharanya kan anu Pak, nggak repot. Itu ya. Ini salah satu contoh dari Keren Pak, keren Pak. ini. Kalau versinya WordPress kayak apa? Kalau versinya WordPress ini jangan bisa buka saya punya ini nasabina.com itu WordPress Pak. WordPress itu sambil tutup mata Pak, merem aja gini 5 menit jadi Pak. Nih, ini adalah tampilan dari WordPress. Jangan buka di sini. Nah, hmm, ini ini kalau yang WordPress nah, wah sulit nih. Nah, padahal buatnya ini 5 menit Pak, 10 menit nah, nggak nyampe jam-jaman. Ceritanya Pak. Oke ya, saya tutup dulu ya. Ya. Hmm, Saya upload ke ini Google Drive ya, karena filenya agak besar ya. Ini. Berapa ini? Oh, di sini ada ininya Pak, ada penjelasannya. Sebentar, sebentar Pak, saya screen sebentar. Di sini ada penjelasan Pak, database penjelasan. Kalau jenengan nggak mau beli domain, ada pakai localhost. Nah, localhost itu pakai apa? Nggak perlu domain. Kalau ngetes-ngetes itu, ini ada panduannya. Kalau install di hosting kayak tadi itu, ini ya contohnya bla 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 bla. Ini ada keterangannya. Nah, config ya, buka folder config. Wah, kalau udah sekali bisa ini mau kasih 100 aplikasi, sarannya sama, Pak. Bukanya di config, terus sesuaikan username, password, database. Kuncinya tiga ini, tak, Pak? Kuncinya. Kuncinya tiga ini. Ini lengkap, Pak. Kalau di localhost ya, pakai cPanel. Oh, eh, localhost berarti jangan harus
download ya, misal sampai P ini, sampai P. Kalau sampai P nggak perlu ini, pakainya localhost root. Ini kalau nggak punya hosting maksudnya, tapi mau dapat aplikasi ya berarti pakai Sampipi. Sampipi itu kayak apa? Nah ini ya. Kalau ini jangan nggak perlu beli hosting dan domain. Nah, jadi bisa ngotak-atik dari sini, dari PHP admin. Ini pertemuan selanjutnya aja Pak, biar nggak anu, biar nggak bingung jenengan. Oke Pak Oke, kelasnya nih Pak. oke cukup itu aja dulu. Jadi banyak Pak. Ini saya punya ratusan Pak. Ini kamu lihat ini. Untuk web ini versi yang tiga ini yang paling bagus-bagus Pak. 20-an ini, 24 ya. Ada Shopper, Shopify, itu Shopper, online shop, Parapot, absensi. Nah, ini absensi online. Kalau apa? Pakai absensi pakai HP tadi itu Pak. Selfie, cekrek. Nah, terus pakai laptop juga bisa ya, ada kameranya. Itu aplikasinya cuman ini Pak. Biasanya orang yang buatkan aplikasi absen bayarannya sampai 10 juta, 20 juta. Padahal, Betul Pak. nah ini aplikasinya. Nah, buka. Nah, script absennya ini. Ini caranya bagaimana? Seperti tadi. Mau, mau caranya kayak gini tadi sama. Ini besoknya lagi aja. Itu Pak. Ada banyak Pak. Ini ada yang versi web satu itu ada eh, berapa ini? Ada 70 kayaknya ini. Nah, ada 76 Pak. 76 aplikasi ini Pak. Di paper marketplace ya, marketplace itu yang di marketplace ya, caranya sama persis tadi itu, hanya masukkan config-nya, ubah sesuaikan domestic hotel, kursus mengemudi, fotografi, pemesanan gedung, travel, penjualan objek, sistem farmasi maupun tiket, dan motor buah, wedding, media online. Nah, pusing nanti. Terus ada yang versi duanya, surat persuratan, ada juga apotek, laundry. Ini ada Android, Android itu untuk Android. Ya lah, banyak kan nanti tumpah malah kan. Tumpah malah nggak mudeng. Itu Pak Hamid, bisa dipahami?